Oke, baiklah, pada kesempatan ini kita bicara tentang software requirement specification, di mana sebagai spesifikasi kebutuhan lunak adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Jadi pada dasarnya SRS ini adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini dibuat oleh developer atau pihak software setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Pembuatannya pun seharusnya mengikuti standar yang ada dan yang diakui oleh para praktisi rekayasa software di dunia. Itu biasanya ada standar dari IEEE. Nah, dokumen ini buat untuk membantu spesifikasi pengenalan yang akan dikembangkan. Jadi IEEE membuat standar software agar dokumen itu tidak ambigu dan tidak kompleks. Dengan standar itu user dapat mencurahkan semua keinginannya terhadap software tersebut dengan jelas dan akurat, sehingga standar itu dapat memahami apa yang dilakukan pengguna dengan tepat. Bahkan bagi perorangan, standar ini dapat membantunya dalam mengembangkan aturan SRS yang baku khusus untuk perusahaan. Membantunya membuat dokumen SRS dengan format dan isi yang standar, dan membantunya mengembangkan rincian pendukung lainnya. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam memahami standar SRS yang dibuat. Contohnya adalah kontrak. Jadi dokumen yang mengikat secara hukum dan disepakati oleh customer supaya termasuk syarat-syarat teknologi dan organisasi, biaya serta jadwal pengerjaan. Kontrak bisa mengandung sesuatu yang kurang formal tetapi bermanfaat seperti komitmen atau harapan dari pihak yang berubah. Customer atau pelanggan yaitu pihak yang membayar untuk produk dan biasanya menentukan persyaratan atau requirement. Supplier atau pemasok yaitu pihak yang membuat produk software untuk customer. Pengguna yaitu pihak yang mengoperasikan atau berinteraksi langsung dengan software. Pengguna tersebut biasanya bukan orang yang sama. Manfaat SRS adalah sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat. Mengurangi beban dalam proses pengembangan software sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Kemudian juga bisa memfasilitasi transfer semisal software tersebut ingin ditransfer ke pengguna atau mesin-mesin yang lain. Customer pun merasa mudah jika ingin mentransfer software ke bagian lain dalam masa organisasinya. Bahkan jika terjadi pergantian personal developer, proyek dapat mudah ditangkap personal baru dengan memahami SRS ini. Mendasari perbaikan produk software itu menarik, jadi kadang SRS boleh diperbaiki dengan alasan dan mekanisme tertentu serta atas kesepakatan antara customer dan developer. Nah, sifat SRS adalah fungsionalitas. Jadi betapa suatu perangkat lunak itu dibuat antar muka eksternal atau eksternal interface dengan apa perangkat lunak berinteraksi dengan user, sistem hardware, perangkat keras di luar sistem, dan perangkat lunak lain. Informasi artinya sejauh apa kecepatan, kesediaan atau availability, waktu tanggap, respon, waktu recovery dari berbagai fungsi perangkat lunak yang dibuat. Atribut yaitu seberapa tingkat portabilitas, tingkat kebenaran, correctness, tingkat pemeliharaan atau maintainability, dan tingkat keamanan yang dicapai. Batasan perancangan, apakah diperlukan suatu standar, bahasan khusus, kebijaksanaan integritas basis data, batasan sumber daya, lingkungan operasi, dan lain-lain yang membatasi pilihan yang bisa digunakan atau keputusan yang bisa diambil ketika perancangan. Lingkungan dasar diri pada akhirnya untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini menjadi dasar bagi kontrak antara developer dan customer. Maka dokumen ini harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu mendefinisikan kebutuhan software dengan benar. Jadi kebutuhan software muncul karena adanya pekerjaan yang harus diselesaikan atau karena ada karakteristik khusus dari proyek. Tidak menjelaskan rancangan atau implementasi dengan rinci. Dari penjelasan itu tidak diperlukan karena bagi pengguna hal itu lebih teknis dan tidak perlu. Tidak memaksakan penambahan suatu batasan dari perangkat lunak. Karakteristik dari SRS yang baik yaitu tentunya harus benar, tidak ambigu, tapi jelas, lengkap, konsisten, prioritas penting dan stabilitasnya dapat diverifikasi, bisa dimodifikasi dan bisa dilayani. Demikianlah materi tentang SRS ini. Terima kasih. Tetap semangat.